Selanjutnya, Bu Linda akan memberikan paparan tentang macam dan faktor adaptasi. 4 macam adaptasi. Yang pertama ada adaptasi personal. Kedua ada adaptasi marital. Ketiga adaptasi sosial. Yang keempat adaptasi jabatan atau vokasional. Yang akan Ibu Linda bahas di sini adalah adaptasi personal, adaptasi sosial, dan adaptasi jabatan atau vokasional. Ibu Linda tidak membahas tentang adaptasi marital. Baik, adapun adaptasi personal, menurut Sanders, dibedakan menjadi 3 adaptasi. Yang pertama, adaptasi fisik dan emosi. Ini adalah bagaimana cara kalian menyesuaikan diri secara fisik dan emosi. Kalian sekarang menginjak masa remaja. Pada umumnya, di masa remaja ini manusia akan mengalami banyak perubahan secara fisik. Contohnya, kalian yang laki-laki di masa remaja ini akan mengalami perubahan bertumbuhnya rambut di sekitar bibir ya. Akan bertumbuh kumis istilahnya. Kemudian juga akan bertumbuh rambut di sekitar ketiak dan bagian tubuh lainnya. Nah, itu bagaimana cara kalian menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Begitu juga adaptasi emosi. Pada masa remaja ini biasanya hormon-hormon manusia diproduksi sangat tinggi. Hormon apa saja itu? Sekilas Ibu Linda sampaikan, seperti hormon estrogen dan estrogen pada diri remaja. Di sini kalian akan mulai mengalami perasaan tertarik kepada lawan jenis. Nah, ini juga termasuk bagian dari perubahan yang perlu kalian lakukan adaptasi, ya. Selanjutnya ada adaptasi seksual. Tadi sempat Bu Linda sebutkan tentang hormon estrogen dan estrogen. Di situ yang salah satu fungsinya akan membuat ada perasaan tertarik dengan lawan jenis. Bagaimana cara kalian beradaptasi menyesuaikan diri? Secara emosi kalian mulai ada rasa tertarik kepada lawan jenis, tetapi padahal secara normatif, secara agama kita tidak mengenal yang namanya pacaran. Nah, bagaimana kalian mengatasi hal itu? Bagaimana cara kalian mengendalikan perasaan itu? Adalah bisa dengan cara kalian melakukan olahraga secara rutin untuk mengalihkan perasaan suka tersebut kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Kemudian selanjutnya adalah adaptasi personal dalam hal moral dan spiritualitas. Nah, di sini biasanya remaja dia akan cenderung mengikuti peer group atau teman sebayanya. Baik itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kecenderungan untuk merasa sama dengan teman-temannya secara moral dan spiritual. Jika teman-temannya rajin beribadah, cenderung di sini remaja akan mengikuti teman-temannya beribadah juga. Nah, diharapkan di sini kalian mampu untuk memilih teman-teman yang bisa mengarahkan kalian kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Adapun adaptasi selanjutnya adalah adaptasi sosial. Di sini maksudnya bagaimana cara kalian menyesuaikan hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Nah, diharapkan kalian dapat memiliki kualitas hubungan yang baik, yang rukun, yang damai dengan teman-teman di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya yang terakhir, macam adaptasi vokasional. Di sini diartikan Sanders adalah penyesuaian yang berhubungan dengan akademis atau pendidikan. Nah, bagaimana cara kalian menyesuaikan diri
dengan ritme belajar di sekolah yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah dasar dulu atau MI. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru, sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi yang optimal. Mempersiapkan